Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sesuai janji saya kemarin, saya akan membahas apa saja yang terjadi kesalahan-kesalahan di pendaftaran 2021 kemarin, pendaftaran CPNS ya teman-teman. Banyak sekali kegagalan-kegagalan sepele yang mengakibatkan berkas-berkas tidak diterima oleh BKM dan BKD ya teman-teman. Jadi nggak diterima, kemudian kita pun pastinya gagal ketika tidak diterima. Baiklah, di sini sebelum saya melanjutkan, mohon di subscribe dulu ya teman-teman, atau diikutin. Saya mempunyai dua channel. Yang pertama itu ada YouTube. Di YouTube ini saya menjelaskan secara detail. Sedangkan kalau di TikTok, yang kedua itu TikTok, saya hanya menjelaskan garis-garis besarnya saja, seperti judulnya aja tanpa pembahasan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Dan juga sebelumnya yang ingin bertanya-tanya nggak apa-apa, nanti saya akan coba jawab. Sekiranya itu perlu saya jawab langsung, saya akan jawab langsung ya teman-teman. Oke, langsung saja. Apa saja sih yang mengakibatkan kegagalan pendaftaran CPNS di tahun kemarin 2021? Banyak sekali ya teman. Ada 6 faktor yang banyak, yang menurut saya itu banyak saya dapatin ya, saya dengar, saya lihat, dan juga ada juga teman saya kurang lebih saya ketahuin. Ada 6 faktor. Yang pertama itu yaitu draft lamaran pekerjaan, atau juga ada draft, pokoknya mengenai draft lamaran pekerjaan, mengenai perjanjian. Seperti lamaran pekerjaan itu kan nanti ketika kita daftar itu mengisi lamaran pekerjaan ya teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mengikuti draft lamaran pekerjaan yang sudah tercantum di, atau sudah sesuai yang instansi inginkan. Misalnya lamaran pekerjaan ditulis tangan, teman-teman harus tulis tangan dari awal sampai tanda tangan ya teman-teman, ditulis tangan. Dan juga lamaran pekerjaan itu kan biasanya itu gede ya, bukan gede, banyak, biasanya tidak muat. Usahakan lamaran pekerjaan kalau tulis tangan itu dibuat 1 lembar. Kemarin ada juga kalau nggak salah dibuat 2 lembar, itu gagal kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi kembali lagi dengan kebijakan. Tapi menurut saya lebih baik dibuat 1 lembar, ditulis tangan. Ada juga kemarin itu yang tulis tangan, tetapi kopnya itu apa ya, kepala surat lamaran itu dia ngetik, tetapi isinya tulis tangan. Itu juga kemarin gagal ya teman-teman. Jadi saran saya, ikutin arahan instansi yang teman-teman akan lamar. Kalau tulis tangan semua, tulis tangan. Apabila tidak tulis tangan, diketik, pasti ada font-fontnya atau ukurannya, itu diikutin semuanya ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu materai. Tahun kemarin itu salah satu kegagalan terbesar itu materai ya teman-teman. Karena kemarin itu kan upload ya teman-teman, upload file dijadiin PDF. Mungkin kita berpikir 1 materai aja cukup, 1 aja ya. Tetapi asal kita tahu ya teman-teman, yang perlu kita ketahuin, materai itu mempunyai nomor. Jadi nggak bisa dikelabuin, nomor itu nggak bisa kita rubah-rubah, udah ada di materainya. Kemarin itu kalau nggak salah ada juga teman saya, dia menggunakan 1 materai. Dia habis di-scan, kemudian dia pindahin ke surat berikutnya. Ternyata terdeteksi nomor surat materainya itu sama, sehingga itu juga kegagalan. Pendaftarannya kemarin ditolak ya teman-teman, akibat 1 materai. Mau irit tetapi gagal. Itulah tadi, jangan irit-irit ya teman-teman, lakukan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga itu mendaftar jurusan ijazah teman-teman. Jurusannya itu berbeda dengan tamatan ijazah teman-teman. Misalnya jurusan perawat ya, misalnya jurusan perawat
itu teman-teman mau daftar ke jurusan dokter ya teman-teman. Jadi nggak bisa ya teman-teman, harus sesuai jurusan. Kemudian yang kedua itu yang salah jurusan kemarin itu, misalnya kebidanan D3 ingin mendaftar ke kebidanan S1, itu juga nggak bisa, pasti di awal sudah digagalin oleh instansinya masing-masing. Jadi teman-teman harus sesuai jurusan tamatan teman-teman. Kemudian yang keempat, nama dan tanggal lahir. Saya saranin teman-teman itu seperti sekarang ini sudah siapin yang saya bilang kemarin. Persiapkan berkas-berkas yang perlu disiapkan sekarang. Jangan pas dekat-dekat ya teman-teman. Nama dan tanggal lahir bisa teman-teman cek nama dan tanggal lahir teman-teman di KTP sama di KK. Itu dicocokin sama teman-teman. Misalnya nama teman-teman di KTP Adi, huruf belakangnya I, dan tetapi di KK itu nama teman-teman itu Adinya huruf belakangnya Y. Itu juga merupakan faktor akan gagal nanti ketika pendaftaran ya teman-teman. Tidak boleh adanya huruf ataupun angka yang berbeda. Walaupun itu hanya sedikit, misalnya angka 1 ke angka 2 itu nggak akan bisa ya teman-teman. Usahakan KTP sama KK itu sama, dan juga akta kelahiran. Oh iya, kemarin akta kelahiran itu sangat penting karena nanti akan diupload kalau tahun kemarin. Akte kelahiran ya teman-teman. Jadi akte, KK, dan KTP. Ini tips untuk teman-teman untuk lebih mudah. Dan juga ijazah. Akte, KK, KTP, ijazah. KTP itu dicetak kanan kakak. Gini aja, saya lebih jelasin, lebih singkat. Jadi teman-teman, kalau ada semuanya salah, ikutin nama ijazah. Sekali lagi, kalau teman-teman ada nama perubahan namanya salah, berbeda, ikutin ijazah. Ijazah itu susah untuk diurus, nggak bisa, waktu yang singkat, perlu waktu. Kemudian kalau ijazahnya beda, ikutin ijazah, kemudian rubah KTP. Semoga teman-teman aktanya juga ikutin KK ya. Ngerubah KK, ijazah kan, ijazah itu yang beda, ikutin ke KK. Semoga akte teman-teman itu sama dengan KK. Kemudian baru cetak KTP. Teman-teman yang belum cetak KTP, saya sarankan untuk cetak KTP juga ya, karena KTP perlu juga, sangat perlu yang asli. Jadi ngikutin KK. Kalau KK sama ijazah sudah klop dan akte sudah klop, KTP mengikutin, karena KTP itu dicetakkan melalui KK ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman harus perhatiin. Data itu sangat diperlukan, kecocokannya itu diteliti benar pokoknya teman-teman. Yang pertama tadi akte, KK, KTP, ijazah. Oke teman-teman, sampai situ sudah paham? Nanti kalau nggak paham silahkan ditanya lagi. Kemudian yang kelima, daftar jalur prestasi. Teman-teman yang misalnya sudah emang benar-benar jalur udah yang berprestasi, nggak apa-apa daftar, karena itu ada sertifikatnya kalau nggak salah ya, yang berprestasi. Nggak apa-apa daftar di jalur prestasi kalau emang benar-benar jalur prestasi. Tetapi kalau jika emang belum, nggak punya atau nggak pernah jalur nggak ada sertifikat jalur prestasi, nggak usah daftar jalur prestasi teman-teman, karena sertifikat itu bisa dicek online ketika teman-teman mengajukan sertifikat. Tetapi sertifikat teman-teman itu palsu ya, palsu, itu otomatis digagal juga di pendaftaran. Jadi teman-teman ikutin aja sesuai kemampuan, jangan memaksakan diri, biar lebih mudah ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keenam, scan. Semua itu tahun kemarin itu diupload ya teman-teman melalui web SSCASN, itu diupload semua. Ini banyak juga kegagalan kalau nggak salah akibat scan berkasnya itu tidak jelas. Dan juga ada juga yang ngupload menggunakan Word, padahal sudah disaranin
dipakai PDF, diganti dengan PDF, tapi masih juga menggunakan Word. Itu ketentuannya besaran dokumennya itu udah ada, biasanya udah tercantum berapa minimal dan maksimal. Sebaiknya teman-teman itu kalau mau scan itu jangan pakai scan lewat HP. Oke? Jangan scan melalui HP. Nggak apa-apa, keluarin uang. Kita scan emang di tempat scan melalui printer. Jangan mau irit, nanti awal-awalnya sulit ya, disulitin diri sendiri. Jadi scan melalui printer, emang di tempat scan atau yang punya printer untuk scan ya teman-teman. Jangan melalui HP, saya sangat tidak menyaranin karena itu bisa mengakibatkan fatal juga, nggak terbaca. Ketika instansi tidak terbaca, itu mereka pasti gagalin. Nggak ada namanya upload kedua, minta kedua, itu sangat jarang sekali ya teman-teman. Kemudian setelah scan, kan itu harus ukurannya sesuai dengan yang instansi minta. Itu ada misalnya ya, dari ukuran itu 100 sampai 300 yang bisa diupload. Teman-teman, saya saranin jangan yang paling kecil, ambil yang tengah-tengah yaitu 200. Karena ketika teman-teman mengecilkan file itu otomatis mengecil juga atau buram, bisa jadinya buram. Ketika buram berarti instansi nggak bisa baca nanti ujung-ujungnya ya teman-teman, nggak bisa baca karena buram. Makanya saya saranin diambil yang tengah-tengah, misalnya 100 sampai 300, ambil yang 200, buat 200 MB atau KB ya teman-teman. Dia kurang lebih gitu. Baiklah teman-teman, mungkin inilah yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, kesalahan-kesalahan yang sepele tetapi fatal akibatnya di tahun 2021 kemarin. Semoga teman-teman persiapkan lagi, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang tahun kemarin. Persiapkan jauh-jauh hari. Di sini saya belum memberikan materi-materi untuk pembelajaran. Saya ingin membuka teman-teman mindset di pendaftaran terlebih dahulu. Percuma nanti kita belajar sudah sebaik mungkin, kita udah menguasai materi, tetapi ketika pendaftaran kita nggak lolos, itu percuma saja ya teman-teman. Jadi saya di sini ingin membuka mindset teman-teman dulu di pendaftaran supaya nanti di pendaftaran itu lancar ya teman-teman. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan fatal karena di awal tadi ingin irit ataupun itu. Baiklah teman-teman, silakan nanti yang kurang jelas ataupun ada yang saya belum sampaikan, silakan teman-teman tanyain di kolom komentar, boleh di YouTube, boleh juga di TikTok. Oke teman-teman, nanti silakan komentar, nanti saya usahakan jawab yang belum saya jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semangat terus. Oke teman-teman, 3 bulan ini harus kita gencar-gencarnya supaya bisa sebagai mengabdi untuk bangsa dan negara ya teman-teman. Terima kasih, semoga selalu lancar dan sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.